Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Sebelum Anda menuju ke peraduan malam, kami akan mengajak Anda untuk kita merenungkan firman Tuhan. Malam ini mengambil tema, mempertunangkan jemaat dengan dunia. Orang yang mau hidup di hadapan Allah haruslah menjadikan Allah sebagai satu-satunya kebahagiaan. Menjadikan Allah kebahagiaan merupakan sesuatu yang sangat rumit, sebab seseorang harus mengalami perjumpaan dengan Allah. Untuk itu, ia membutuhkan ketekunan dalam menyediakan diri bertemu dengan Allah dalam doa pribadi. Dia harus berani membuang semua kesenangan atau segala sesuatu yang dapat menjadi kebahagiaan jiwanya. Dalam membangun kehidupan di mana Allah menjadi kebahagiaan, seseorang tidak boleh dipuaskan oleh apapun selain oleh Allah. Dengan demikian ia tidak bisa serakah dan dapat merasa puas dengan apa yang ada padanya. Demikian pula, ia bisa berbahagia dengan fasilitas apapun yang dimilikinya. Kesulitan-kesulitan hidup yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani tidak boleh dianggap sebagai masalah. Untuk itu orang percaya harus bisa berprinsip, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Orang yang menjadikan Allah sebagai kebahagiaannya akan sampai pada pengakuan tulus bahwa Allah adalah segalanya. Banyak orang sudah merasa menjadikan Allah sebagai segalanya, tetapi sebenarnya belum, bahkan tidak sama sekali. Mereka tidak mengerti bagaimana menjadikan Allah segalanya dalam hidup ini. Orang yang menjadikan Allah segalanya adalah orang yang hanya bisa dibahagiakan oleh Tuhan. Inilah kehidupan yang harus dimiliki semua orang percaya. Menjadikan Allah sebagai segalanya adalah keharusan dan kewajiban. Tanpa menjadikan Allah segalanya, seseorang tidak dapat hidup di hadapan Allah, sebab standar atau ukuran keintiman yang harus dimiliki umat perjanjian baru dengan Allah adalah hubungan sebagai kekasih. Jadi kalau seseorang merasa sudah menjadikan Allah segalanya, padahal kenyataannya belum, keadaan itu akan membahayakan dirinya. Cinta antara pria dan wanita dapat mengikat dua insan dalam pengembaraan bersama yang penuh misteri. Ini adalah suatu realitas yang tidak dapat dimengerti. Penulis Amsal yang bijaksana mengatakan, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti: jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kecakapan Allah ternyata bukan hanya menciptakan alam semesta dengan hukum-hukumnya seperti hukum Archimedes. Hubungan antara pribadi juga merupakan bukti atau ekspresi dari keahlian Allah semesta alam. Demikian juga dengan jalannya kapal di atas air merupakan salah satu hukum dari sekian banyak hukum yang mengatur kehidupan. Dalam Efesus 5 ayat 32 tertulis, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Dalam tulisan yang lain, Paulus menunjukkan bahwa hubungan jemaat dengan Tuhan Yesus adalah hubungan mempelai pribadi dengan mempelai wanita. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan menemukan hubungan unik itu, mengalaminya dan memilikinya untuk selama-lamanya. Orang yang tidak memiliki hubungan ini tidak akan pernah menjadi sekutu Allah atau tidak akan bersama dengan Allah. Oleh sebab itu, apakah seseorang nantinya masuk surga atau neraka? Ciri-cirinya sudah tampak. Allah tidak akan bersama dengan orang-orang yang tidak serius dalam dirinya sejak masih hidup di bumi ini. Itulah sebabnya keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan semula, harus sudah diperjuangkan sejak di bumi. Hubungan eksklusif dengan Allah dialami oleh penulis Kitab Mazmur yang menyatakan perasaan itu dengan ungkapan kata-kata. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dalam pernyataan ini, pemazmur hendak mengatakan bahwa dirinya rela tidak memiliki apapun, asal jangan sampai ia tidak memiliki Allah. Dalam hal ini, bagi pemazmur, persekutuan dengan Allah itu lebih dari segalanya, bahkan lebih dari nyawanya sendiri. Cinta kasih dan kehormatan seperti itu layak dipersembahkan bagi Allah. Tujuan seluruh kegiatan pelayanan kita adalah bagaimana mempertunangkan jemaat dengan Tuhan Yesus dan mempersiapkannya menjadi perawan suci bagi Allah. Tujuan pelayanan ini bukan mempertunangkan jemaat Allah dengan dunia. Oh, sangat menyedihkan. Tidak sedikit gereja dan seluruh kegiatan pelayanan sebenarnya bertendensi kepada penyesatan yang sangat mengerikan, yaitu mempertunangkan jemaat dengan dunia. Hal ini dilakukan oleh gereja-gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran. Mereka sebenarnya berurusan dengan Allah hanya karena hendak menjadikan Allah sekedar alat untuk meraih dunia. Seharusnya Allah adalah segalanya, sehingga mereka tidak bersahabat dengan Allah untuk bisa meraih dunia. Yang sama artinya menjadi sahabat dunia, tetapi berteman dengan dunia untuk bersahabat dan mengabdi kepada Allah. Tujuan seluruh kegiatan pelayanan kita adalah bagaimana mempertunangkan jemaat dengan Tuhan Yesus dan mempersiapkannya menjadi perawan suci bagi Allah, bukan mempertunangkan jemaat Allah dengan dunia. Bapak Ibu sekalian, selamat istirahat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.